Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Adakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu firman ini saya ambil dari penanggalan liturgi. Dan hari ini tanggal 5 April adalah perayaan Cengbeng tahunan. Perayaan ziarah makam, berdoa untuk para leluhur yang telah dipanggil. Pas ya, tidak direncanakan dan saya tidak mencari bacaan lain. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang bertanya, "Romo, leluhur kami itu banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apakah mereka bisa diselamatkan?" Dan banyak pertanyaan itu, dan saya ingin menjawab begini, saudari-saudara, Allah itu penuh kerahiman dan belas kasih. Seluruh kitab suci yang kita miliki adalah cerita tentang Allah yang penuh kerahiman, belas kasih, tergerak hatinya, mengorbankan anaknya untuk penebusan dosa manusia. Masih bertanya, apakah tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, Romo? Oke. Siapakah yang berkenan bagi Tuhan? Adalah mereka yang karena tahu jalan Tuhan, kitab suci, ajaran dan teladan Yesus, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan. Itulah yang berkenan. Praktek hidup yang baik, penuh iman dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan itu dipermudah dengan firman Allah dan ajaran agama. Nah, saudari-saudara, apakah tidak ada orang yang baik, yang bertekun, yang terus mencari, yang sungguh-sungguh mempraktekkan ajaran-ajaran dalam nilai luhur, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Banyak. Dan diantaranya adalah para leluhur, para nenek moyang, orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah dipanggil, yang memang belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi praktek hidupnya sungguh berdasarkan keyakinan iman dari dalam, dari suara hati yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan memilih yang baik dan membuang yang jahat.
Orang-orang seperti inilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan mereka tidak karena kesalahan sendiri menolak percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan seringkali karena yang semestinya menjadi teladan orang Kristiani, tetapi tidak meyakinkan mereka tentang imannya, sehingga mereka tidak memilih sebagai jalan hidup. Katakanlah begini, mengapa banyak orang India tidak menjadi penderek dalam Gusti dalam gereja Katolik atau Kristen? Karena mereka mendapat teladan dari penjajah Inggris yang Kristen itu, kekerasan demi kekerasan yang dipertontonkan dan mereka menjadi korban. Maka saudara-saudara, pertanyaan itu terjawab sudah. Bahwa kalau malam ini kita mengenangkan mereka yang sudah dipanggil Tuhan walaupun tidak mengimani Tuhan Yesus karena zaman atau karena tidak pernah diyakinkan oleh tingkah laku, tutur kata, pilihan dan keputusan kita untuk keselamatan orang lain, itu memang bukan salah mereka, bahkan seringkali salah kita. Ini poin yang pertama ketika kita malam ini memahkotai kenangan akan saudara-saudara kita dalam Ekaristi. Poin berikutnya, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mendasarkan pada Injil hari ini. Injil hari ini adalah perdebatan antara di satu sisi Yesus, di satu sisi orang-orang Yahudi yang punya kerangka pikir dan keyakinan sendiri. Maka tidak pernah Yesus akan tertangkap, diamini, diyakini, dipahami oleh orang-orang yang punya kerangka sendiri tentang agama dan tentang kepercayaan mereka. Sementara Yesus seorang revolusioner yang memperkenalkan perkenanan Allah itu bukan atas melakukan ajaran agama atau kepercayaan, tetapi mempraktekkan dalam hidup cinta, kasih, dan nilai keselamatan bagi setiap pribadi. Hidup menjadi berkat. Maka saudari-saudara yang dicintai Tuhan, mari kita masuk ke Injil ini. Ada satu ungkapan yang bagi saya cukup baik kalau diurai lebih lanjut. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Meninggikan anak manusia. Apa artinya meninggikan? Bukan memuliakan. Bukan dalam arti itu. Tetapi konteksnya adalah meninggikan itu menyalibkan, ditinggikan di kayu salib, sengsara dan wafat. Punya nilai keselamatan salib itu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wafat berproses dengan penderitaan, dengan sengsara, dengan kesepian, dengan kesendirian, dengan ketakutan, dengan kecemasan, dan seterusnya. Dan akhirnya wafat. Apakah itu hina? Bagi banyak orang penderitaan adalah hina. Bahkan kematian itu memalukan. Tetapi iman kita meyakini bahwa kematian adalah kemuliaan. Ditinggikan di kayu salib adalah yang dialami oleh anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Maka kalau dalam proses hidup ini kita mengalami kematian dengan sebelumnya penderitaan, itu semua mulia dan tidak hina. Itu semua bernilai keselamatan dan bukan kesia-siaan. Amin. Ini nomor 2. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir yang ingin saya uraikan adalah bahwa
kematian itu bagi umat Kristiani bukan pengadilan. Ini selalu saya katakan setiap kali layatan dan misa arwah. Bukan pengadilan, tetapi belas kasih Allah. Jadi bukan kesusahan, tetapi kegembiraan disambut oleh Allah. Dan bekal kematian itu bukan karena kesucian pribadi yang kita usahakan di dunia, itu pasti. Tetapi jauh lebih besar dari itu adalah Allah yang telah menebus, Allah yang telah membayar dosa setiap pribadi dengan darah Kristus. Memang nangis, memang sedih karena dipisahkan seolah-olah. Tetapi dalam iman yang terdalam, kita meyakini bahwa kematian adalah kelahiran baru, hidup kekal. Itulah kenapa dalam kematian seseorang didandani seperti mau pesta, karena berjumpa dalam perjamuan abadi dengan Bapa di surga. Dan itulah saudari-saudara kita, para leluhur kita yang telah dipanggil mendahului kita. Amin. Terus semangat mengisi kehidupan, mengarahkan hidup pada Tuhan, dan terus-menerus mempraktikkan nilai luhur sebagaimana agama, kepercayaan, dan kitab kita mengajarkan kepada kita. Selamat merayakan anugerah kehidupan, dan jangan lupa setiap jam 9:30 malam kita doa kurunka melalui channel YouTube. Amin.